Chapter 1019, dimulainya rapat besar. Angin puyuh besar berwarna hijau tampak berkelap-kelip saat muncul di langit di atas stadion raksasa. Selama beberapa tarikan napas, angin puyuh bergetar dengan lembut dan tiba-tiba berhenti. Setelah itu berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Dua sosok menunggangi angin sepoi-sepoi saat mereka perlahan mendarat di samping tempat duduk mereka. Orang ini sebenarnya Feng Zunxie. Tanpa diduga, Empat Zunxie atau Du Zun telah tiba di pertemuan besar ini. Perjalanan kemari memang sangat berharga. Biasanya sulit untuk melihat bahkan satu orang elit Du Zun pun. Namun 4 dari mereka muncul bersama saat ini. Pertemuan besar 4 pavilion sangat megah. Tidak heran itu menarik begitu banyak orang. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang terakhir pertemuan besar kali ini. Kedua orang itu yang terakhir muncul tentu saja menarik perhatian seluruh stadion. Terlebih lagi untuk Xiao Yan. Kedua sosok itu baru saja muncul. Seketika tatapannya langsung beralih ke mereka. Xiao Yan telah bertemu dengan Mu Qingluan yang berpakaian hijau. Oleh karena itu, pandangannya tidak berhenti lama pada wanita itu. Kemudian tiba-tiba berhenti pada pria tua di depannya. Orang tua itu mengenakan jubah hijau. Rambut panjangnya tersebar di bahunya, memberinya semacam penampilan yang bebas dan bersahaja. Wajahnya tidak bisa dianggap biasa. Meskipun dia sudah sangat tua, samar-samar orang masih bisa melihat ketampanannya. Sepertinya penampilannya benar-benar menakjubkan. Ketika dia masih muda, melihat penampilan luarnya, dia jelas lebih unggul di antara 4 dusun yang hadir. Mungkin itu karena dia berlatih metode Ki Afinitas Angin, tetapi sikapnya tampak sangat halus, memberi orang lain perasaan yang tak terduga. Apakah dia Feng Zunxie? Mata Xiao Yan perlahan meneliti pria tua berpakaian hijau itu. Kegembiraan juga melintas di matanya. Dia telah mendengar tentang Feng Zunxie ini cukup sering dari Yao Lao. Orang ini bisa dianggap sebagai teman Yao Lao yang telah menjalani situasi hidup dan mati bersamanya. Jika kata-kata ini benar, dan dia sangat menghargai hubungan itu. Seperti yang dijelaskan Yao Lao, Xiao Yan seharusnya bisa memiliki penolong yang benar-benar hebat kali ini. Kegembiraan muncul di hati Xiao Yan. Lei Zunxie dan Jiang Zunxie di kursi tersenyum, serta menangkupkan tangan mereka saat melihat Feng Zunxie tiba. Feng Zunxie telah menjadi terkenal jauh lebih awal daripada ketiga orang lainnya. Oleh sebab itu, kedua orang ini masih menangkupkan tangan dengan sopan. Meskipun mereka semua memiliki status yang sama. Namun, Wang Quan Zunxie di sampingnya sepertinya memiliki konflik dengan Feng Zunxie. Setelah menyipitkan matanya dan menatap sebentar, Wang Quan Zunxie berpaling dan tampak seolah-olah dia belum melihatnya. Feng Zunxie yang berjubah hijau tersenyum hangat. Dia membalas atas kebaikan Lei Zunxie dan Jiang Zunxie. Namun, dia tidak memandang Wang Quan Zunxie di sampingnya ini lagi. Meskipun keempat pavilion itu gentar satu sama lain, Feng Zunxie berselisih dengan Wang Quan Zunxie ini. Penyebabnya tidak lain adalah kecurangan dan karakter kejam pihak lain, yang merupakan hal-hal yang tidak disukai Feng Zunxie. Setelah keduanya itu saling menyapa dengan sopan, Lei Zunxie, kepala pavilion angin petir, mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Setelah itu, dia perlahan berdiri dan menyapu pandangannya ke atas stadion. Dengan segera, kebisingan yang membumbung ke awang-awang menjadi benar-benar sunyi di bawah tatapan yang berisi cahaya petir redup itu. Hari ini adalah hari keberuntungan di mana pavilion angin petir akan mengadakan rapat besar 4 pavilion. Terima kasih semua telah datang ke Gunung Petir untuk mendukung pavilion petir angin saya. Namun, saya pikir semua orang seharusnya tahu akan aturan pavilion angin petir saya. Saya berharap tidak akan ada orang yang mengganggu pertemuan besar saat diadakan. Suara samar Lei Zunxie seperti guntur saat bergema di seluruh gunung petir. Selain itu, suaranya mengandung sedikit kekuatan petir. Beberapa individu yang lebih lemah gemetar tanpa sadar. Kata-kata Lei Zunxie dipenuhi dengan nada mendominasi. Itu seperti petir yang pantang menyerah, yang tidak memungkinkan siapapun untuk membantahnya.
Beberapa orang mungkin tidak suka mendengar kata-kata seperti itu, tetapi tidak ada yang berani menentangnya. Karena kekuatannya yang menakutkan. Peringatan menakutkan dari seorang elit Duzun. Benar-benar luar biasa. Lei Junse hanya mengangguk sedikit ketika dia melihat tidak ada suara yang tidak biasa yang muncul. Tangannya melambai, memberi isyarat, dan dentang lonceng yang jernih sekali lagi dibunyikan dengan seyogianya. Jumlah peserta pertemuan besar 4 pavilion musim ini adalah 53, termasuk 4 murid dari 4 pavilion. Aturan lama akan tetap berlaku. Ini akan dimulai dengan pertempuran yang kacau, sampai hanya tersisa 8 orang. Semua pesaing silakan masuk sekarang. Suara Lei Junse sekali lagi terdengar saat dentang lonceng muncul. Gelombang angin kencang bergema di atas stadion. Ketika Lei Junse selesai berbicara, segera banyak sosok muda melintas ke arena. Akhirnya, mereka mendarat satu demi satu dan tersebar di sekitar arena. Semuanya waspada. Munculnya orang-orang ini segera membuat pertemuan besar berubah menjadi sebuah suasana yang sangat menggelora. Sorakan yang memekakkan telinga melonjak di sekitar gunung dengan cara yang luar biasa. Gelombang pekikan menyerbu ke langit. Akibatnya, awan gelap di kejauhan juga mulai bergelombang. Mu Qingluan, Tang Yin, dan Wang Cheng di kursi tamu istimewa bertukar pandang saat para peserta memasuki arena. Setelah itu, tubuh mereka bergerak, dan dengan lembut mereka mendarat di arena. Saat ketiga orang ini masuk, sekeliling mereka mengeluarkan suara langkah menghindar, sehingga suasana area di sekitar mereka kosong. Semua orang yang hadir tahu kekuatan ketiganya. Tentu tidak ada yang secara begitu saja menyerahkan diri kepada mereka. Menjadi salah satu karakter utama pertemuan besar ini, masuknya Mu Qingluan dan 2 lainnya menyebabkan sorakan di stadion semakin melonjak. Suasana di puncak gunung dengan cepat berubah menjadi gempar sejak ketiganya masuk. Pekikan bangau, jeritan bangau yang jelas tiba-tiba terdengar di langit saat ketiga orang ini memasuki arena. Segera, seekor burung bangau raksasa berwarna-warni meluncur dari satu sisi puncak gunung. Sosok cantik berdiri di punggung burung bangau besar itu. Sosok itu bergegas turun dari tunggangannya dan mendarat di arena tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Mata Xiao Yan melirik. Sosok itu tentu saja adalah Feng Qing'er. Sikap mulianya adalah tabiatnya yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Suasana di luar arena langsung gempar saat Feng Qing'er masuk. Semua orang tahu bahwa peluang wanita ini memenangkan. Pertemuan besar 4 pavilion musim ini adalah yang tertinggi di antara semua peserta. Saat Feng Qing'er muncul, keterkejutan melintas di mata Feng Junse, Jian Junse, dan Huang Quan Junse. Ketiganya duduk di kursi tamu istimewa. Segera, Jian Junse tertawa. Sepertinya Lei Junse benar-benar berinvestasi. Anda bahkan secara pribadi membantu menyembunyikan kekuatan aslinya. Apakah kamu berencana untuk mengejutkan kami? Lei Junse tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia berkata, apa yang Jian Junse katakan, status gadis ini agak unik. Oleh karena itu, saya hanya dapat melakukannya dengan cara ini. Benar-benar tidak ada pilihan lain. Sepertinya Lei Junse benar-benar ingin terus memegang kursi teratas pada pertemuan besar 4 pavilion musim ini. Pavilion angin petir sepertinya memiliki peluang kemenangan tertinggi dalam kompetisi ini. Tatapan Feng Junse berhenti di tubuh indah Feng Qing'er saat dia berbicara dengan lembut. Feng Junse, Anda terlalu serius. Gadis Qingluan, muridmu itu adalah seseorang dari suku burung mitos. Jika garis keturunannya terbangun, dia juga bisa dianggap sebagai orang yang luar biasa di antara generasi muda. Lei Junse melambaikan tangannya dan tertawa. Namun, matanya menunjukkan kebanggaan yang sulit dideteksi oleh orang biasa. Dia memang mendambakan pemikiran untuk mendapatkan posisi teratas di pertemuan besar 4 pavilion musim ini. Feng Junse hanya tersenyum bersahaja di hadapan kata-kata Lei Junse. Huang Quan Junse di sampingnya mengerutkan keningnya menganalisa. Wang Chen bisa dianggap sebagai salah satu muridnya.
yang paling menonjol setelah bertahun-tahun. Namun masih ada sedikit kesenjangan. Jika dibandingkan dengan Feng King Air, tampaknya posisi pavilion musim semi kuning tidak akan mengalami terlalu banyak perubahan. Selama pertemuan besar musim ini, pavilion musim semi kuning selalu menempati peringkat terakhir di antara 4 pavilion. Namun, Wang Quanzunzi tidak berdaya untuk memperbaiki ini. Bagaimanapun, pavilion musim semi kuning memang tidak dapat dibandingkan dengan 3 pavilion lainnya. Dalam hal metode mendedikasi generasi muda, mata Xiaoyan tertuju pada Feng King Air. Saat dia duduk di pohon perak, dia selalu merasakan sedikit bahaya saat menghadapi wanita ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Itu hanya perasaan samar yang tidak bisa dijelaskan. Xiaoyan mengerutkan alisnya. Matanya menelusuri sembari ia perlahan menyapu orang-orang di dalam arena. Saat ini, di setiap sudut arena, ada beberapa kompetitor yang berdiri dengan wajah was-was. Orang-orang ini semuanya masih sangat muda, tetapi mereka sangat kuat. Tentunya mereka yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti pertemuan besar ini pasti bukan orang biasa. Mereka adalah orang-orang dengan bakat pelatihan luar biasa atau orang-orang yang didukung oleh faksi yang kuat. Tempat ini memang layak untuk menjadi bagian Central Plains. Bahkan di wilayah Black Corner, orang akan kesulitan menemukan beberapa dubuang muda. Tidak disangka bahwa pertemuan besar 4 pavilion telah menarik begitu banyak dari mereka. Xiaoyan mendesah pelan. Central Plains memang layak menjadi bagian dari benua Dongqi dengan orang-orang terkuat. Tempat ini dipenuhi dengan banyak talenta. Tidak ada yang tahu jika tiba-tiba akan ada kuda hitam sejati yang muncul. Bukankah? Sementara Xiaoyan merasa kagum, ekspresinya yang berubah tiba-tiba berhenti. Pernyataan terkejut keluar dari mulutnya. Tampak di mana mata Xiaoyan berhenti. Secara kebetulan adalah sudut arena. Ada sosok berpakaian hitam di sana. Punggung orang ini membelakangi Xiaoyan. Meskipun jaraknya sangat jauh, Xiaoyan merasa punggung ini agak akrab karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Dengan kekuatannya saat ini, perasaan familiar semacam ini tidak akan muncul tanpa sebab. Sementara Xiaoyan merasa tidak pasti. Pria berpakaian hitam itu mengepalkan tangannya. Sebuah tombak melesat keluar dan muncul. Tubuhnya juga secara tidak sengaja bergeser, memungkinkan Xiaoyan untuk melihat garis luar wajahnya. Xiaoyan tercengang sesaat saat melihat wajah yang dikenalnya dari samping. Akhirnya, dia tiba-tiba menyadari siapa orang yang akrab ini. Xiaoyan bertepuk tangan 1 kali. Ekspresi tertegun melintas di matanya. Lin Yan? Apa yang dilakukan orang itu di sini? Orang yang muncul di depan mata Xiaoyan secara mengejutkan adalah Lin Yan, yang telah menemani Xiaoyan dari Akademi Jianan ke Kekaisaran Jiama saat itu. Namun, ketika Xiaoyan pergi ke lembah untuk melakukan budidaya tertutup, Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing meninggalkan Kekaisaran Jiama bersama. Tak disangka Xiaoyan benar-benar bisa bertemu orang ini di tempat ini. Keterkejutan di mata Xiaoyan berangsur-angsur memudar, dan dia tanpa sadar sampai geleng-geleng kepala. Tak habis pikir, dia baru saja tiba di Central Plains kurang dari setengah tahun. Tapi dia sebenarnya telah bertemu dengan beberapa orang yang dikenalnya. Sejak saat itu, nasib benar-benar tidak bisa ditebak. Karena semua orang telah berkumpul. Biarkan kompetisi dimulai. Lei Junxi dari kursi pemimpin berhenti mengobrol. Ketika dia melihat semua orang berkumpul di arena, dia mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya. Suaranya yang bersahaja bergema di telinga semua orang. Bersambung ke chapter 1020. Proses seleksi yang kacau.